Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film thriller kriminal berjudul The Guilty tahun 2021. Dibintangi oleh Om Gallagher, film yang satu ini memiliki segudang pertanyaan di sepanjang ceritanya. The Guilty bercerita tentang seorang polisi lapangan yang dipindah tugaskan ke bagian call center usai melakukan sebuah pelanggaran saat bertugas. Awalnya, semua berjalan dengan lancar hingga dirinya mendapatkan sebuah panggilan dari seorang wanita korban penyanderaan yang akan mengungkap rahasia besar masa lalunya. Apa sebenarnya isi dari panggilan tersebut dan rahasia apakah yang akan terungkap? Langsung saja, inilah Bersalah. Is your seatbelt on? No. Is Henry? No. What year's on? Is it on? Yes. Now listen, I need you to pull the handbrake hard. Pull it. Di awal film, kita diperlihatkan sepenggal ayat Alkitab yang berbunyi, "Dan kebenaran itu akan membebaskanmu." Kisah pun beralih kepada seorang petugas polisi yang bernama Joe Baylor. Joe sebenarnya merupakan polisi yang bertugas di lapangan, namun karena baru-baru ini dirinya melakukan kesalahan dalam tugasnya, alhasil dirinya dipindahkan ke bagian call center atau penerimaan telepon. Kala itu sedang terjadi sebuah kebakaran hutan yang pastinya membuat pihak kepolisian sangatlah sibuk. Tak hanya dipusingkan oleh kerjaan, di sepanjang hari Joe juga terus-terusan ditelepon seorang jurnalis yang bernama Catherine Harber. Catherine terus mendesak Joe untuk mengatakan apa yang sebenarnya dirinya lakukan. Ini soal pelanggaran yang dilakukan Joe ya guys. Tapi di sini masih belum diketahui apa pelanggaran Joe. Dan esok hari Joe akan menjalani sidang kode etik kepolisian. Jadi Joe ini terlihat sangat tertekan dan penuh pikiran. This is Joe. Joe, hey, Yeah? do you have time to answer a couple questions about tomorrow? I just have a question. No, I asked who's calling. It's Catherine Harbor. Are you a journalist? Yeah, I thought I said I was. I'm with the Los Angeles Times. How did you get this number? Baylor, no calls. I already told you this. Menit demi menit, jam demi jam, Joe lewati dengan melayani keluhan masyarakat yang terjadi hingga dirinya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun saat dirinya me time, ia menyadari bahwa saat ini rekan-rekannya di call center sedang sibuk bekerja, sedangkan dirinya malah AFK kayak wakil presi. Oleh karena itu, Joe sesegera mungkin kembali ke kursinya untuk kembali bertugas. Okay, down Slauson. Okay, please hold. And you have her try and lie down. Tak lama, Joe mendapatkan sebuah panggilan aneh dari seorang wanita bernama Emily yang berbicara kurang jelas akibat menangis. Karena dikira hanyalah telepon iseng, Joe pun berniat untuk menutup panggilan tersebut. Namun yang terjadi... Okay, I'm hanging up. Just out for a drive, sweetie, okay? Who's that? Yes, I understand. Is there someone with you? Is the person you would know you called us? No. Mendengar ada suatu keanehan, dengan insting Joe yang merupakan petugas lapangan, dirinya menyadari bahwa wanita dalam telepon tersebut sedang diculik dan tidak dapat berbicara secara bebas. Jadi kayak kode-kodean aja gitu loh guys. Mengetahui ini adalah masalah yang serius, Joe lalu mencoba untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari Emily, seperti posisinya saat ini, orang yang nyulik bawa senjata atau enggak, dan apa yang bisa dilihat oleh Emily di sekitarnya. Tak lama, si penculik tampaknya menotis pembicaraan tersebut dan langsung menyuruh Emily untuk mengakhiri panggilannya. Emily, don't hang up. Put the phone on the floor in your pocket. Just keep it on so we can track you. And if you can't, just call me back. My name is Joe. I'll be waiting. Emily, do you hear me? My name is... Dari perbincangan tersebut, Joe berhasil mendapatkan informasi bahwa saat ini Emily sedang diculik oleh suaminya sendiri pada sebuah van berwarna putih yang sedang mengarah ke timur, yakni lokasi kebakaran hutan. Dengan informasi tersebut, Joe pun menghubungi pusat polisi lalu lintas untuk mengerahkan unitnya guna mencari mobil van yang menuju ke arah hutan. This is Officer Joe Baylor, LAPD Communications. Hello, this is Officer Rodriguez, CHP. I was told to call you. We're I-10 bound in the Fontana area. What's your speed? About 90. What are we looking A for? white van. Sorry, say again? A white van. Tak lama, unit patroli pun dikerahkan dan berhasil menemukan sebuah mobil van putih yang menuju ke arah hutan. Namun saat dicek ternyata mobil itu bukan mobil yang mereka cari.
Karena kesalahan tersebut, kepala pusat patroli pun memarahi Joe akibat informasi yang kurang jelas. Kurang apa? Ya betul, kurang plat nomor van-nya. Ya karena si Joe ini nggak punya info tentang nomor plat van itu guys. Oleh karena itu, Joe diberitahu bahwa pencarian ini tidak dapat dilanjutkan sebelum Joe mendapatkan info nomor plat mobil tersebut. Oh, they stopped the wrong van. I'll advise all units. What are we looking for? A white van. That's not enough. I have 6 patrol cars up. No, I know, license plate. Look, all I have is a driver's license and an address, but I keep looking. Look for a plate number then. I'll inform the officer. All right, I'll keep looking. Tak hilang akal, Joe pun menelpon nomor Emily yang tertera di layar Joe. Saat ditelepon, ternyata itu merupakan nomor HP milik Emily yang tertinggal di rumah dan panggilan Joe dijawab oleh anak Emily yang baru berusia 6 tahun bernama Abby. Namun karena Abby yang baru berusia 6 tahun, jelas RAM dan chipset yang dimilikinya masih sangatlah minim. Joe agak kesulitan untuk menggali informasi dari Abby, namun dengan sedikit kesabaran, Joe pun berhasil mendapatkan informasi yang sangat membantu dari Abby. Di sini, Joe berhasil mengetahui nama ayah Abby yakni Henry. Joe juga berhasil mengetahui plat nomor Henry dengan memeriksa data kendaraannya. Joe juga mendapatkan nomor HP Henry serta Abby yang ternyata memiliki seorang adik laki-laki yang masih bayi bernama Oliver. Setelah dirasa cukup, Joe lalu berniat menutup panggilan dengan memberi pesan Abby untuk menghubunginya jikalau terjadi sesuatu. If you need help, then call 911. Can you say that for me? 911. That's right. And my name is Joe. You say that? 911, Joe. Good girl, Abby. Okay, bye-bye. Setelah itu, Joe menelpon pusat patroli untuk memberikan nomor plat milik Henry. Pusat patroli pun langsung mengirimkan nomor plat tersebut kepada seluruh personil. Tak lupa, Joe juga meminta bantuan pada pusat patroli untuk mengirimkan unit ke rumah Abby. Namun sayangnya, permintaan Joe ditolak karena hampir seluruh personil saat ini sedang sibuk mengurus kebakaran ditambah dengan pencarian mobil Henry. No. Listen, you have to make sure thanks that... for the plate number. No. Listen, I was thinking that if you could send a No, car over to her you house. listen. I am up to my ass in call. Wait for her to call back. Do your job and I'll do mine, okay? Yeah. Tak terasa, jam kerja Joe hampir selesai. Namun karena kasus Emily belum terselesaikan, of course Joe memilih untuk tambah jam kerja alias lembur. Joe pindah ke ruangan yang lebih privat agar dirinya bisa lebih fokus dalam penanganan kasus ini. Karena seluruh personil polisi sedang sibuk, akhirnya Joe menelpon kenalannya yang berada di polsek lain untuk minta bantuan. Sebenarnya hal ini dilarang oleh atasan Joe karena melanggar otoritas kepolisian. Namun demi keselamatan Abby dan Oliver, Joe pun terpaksa melakukan hal ini. Selagi menunggu kabar lanjutan, Joe pun mencoba untuk menelpon nomor Henry. Setelah berhasil terhubung, Joe langsung menanyakan keberadaan Emily. Namun sudah jelas Henry menyangkal dan pura-pura tidak mengetahui keberadaan Emily. Dan yang terjadi... That can't happen? What do you want me to say? That you're a victim? You think you're a victim? You're not a victim. Emily is a victim. Oliver is a victim. Abby's a victim. You're not a victim. You should be f***ing executed! Karena Henry tidak bisa dihubungi kembali, Joe lalu menghubungi mantan partnernya yang bernama Rick dan meminta bantuan Rick untuk pergi menuju rumah Henry di sebuah apartemen. Rick menyanggupi permintaan Joe. Diketahui, Rick merupakan mantan partner Joe sekaligus saksi mata saat kejadian pelanggaran Joe, dan Rick akan hadir ke persidangan Joe besok sebagai saksinya. Saat sedang asik menelpon, Joe diberitahu atasannya kalau Abby baru saja menelpon. Setelah dihubungkan, ternyata Abby menelpon Joe karena ada 2 polisi yang telah berada di sana. Petugas itu bernama Tim dan Nadia. Setelah Tim dan Nadia masuk, telepon milik Emily dijawab oleh Tim. Joe lalu menyuruh Tim untuk mencari keberadaan Oliver. Namun yang terjadi... There's blood stains on the floor. Oh my god. LAPD, we need medical immediately. Tim, what's going on? Partner! Nadia, get in here! I'm coming. Just check if he's breathing, alright? Alright. What's going on? Close the door. Abby, get that. What's wrong with Oliver? Abby, just come with... Yo, Tim! Entah apa yang terjadi pada Oliver, namun bisa dipastikan kondisi Oliver sangatlah kritis atau mungkin telah wasted. Joe yang murka lalu menelpon Henry dan langsung memaki dirinya.
Namun Henry hanya dapat menjawab bahwa saat ini dirinya tidak dapat kembali masuk ke penjara karena dirinya sedang berusaha untuk memperbaiki ini semua. Joe yang merasa bahwa Henry sudah gendeng langsung menyuruhnya untuk mengakhiri ini semua. Namun telepon tersebut malah ditutup oleh Henry. Henry, this stops here right now. You stop the car, tell me where you are, I will send help. Tak lama, Rick kembali menelpon. Rick memberitahu bahwa dirinya telah tiba di apartemen Henry. Setelah berhasil masuk, Rick tidak menemukan apapun di sana kecuali berbagai surat-surat yang berserakan di lantai. Joe lalu meminta Rick untuk membaca isi dari surat-surat tersebut. Setelah telepon ditutup, Emily kembali menelpon Joe. Di sini, Joe telah mengetahui bahwa Henry merupakan seorang psycho, lalu menyuruh Emily untuk melakukan suatu tindakan yang sangat beresiko. Joe menyuruh Emily untuk memasang sabuk pengaman miliknya dan menarik rem tangan mobil tersebut. Lalu yang terjadi... You have your seatbelt on? No. Is Henry? No. What year's on? Is it on? Yes. Now listen, I need you to pull the handbrake hard. Pull it. Sesaat kemudian, Joe kembali ditelepon oleh Emily. Namun, saat ini Emily telah dikurung di bagasi dan tidak dapat melihat apapun. Emily yang panik dan mengira bahwa dirinya akan wasted, mulai histeris dan berbicara tidak jelas. Di tengah kepanikan tersebut, Joe terus-terusan berusaha untuk menenangkan Emily dengan menanyakan makanan favoritnya dan tempat berlibur yang paling dirinya sukai. Saat kondisi mulai stabil, Emily lalu berkata pada Joe tentang ular. Hah? Ular? Ular apaan, Emily? Emily lalu bercerita bahwa dirinya sangat merasa panik ketika Oliver tidak berhenti menangis karena ada seekor ular pada perut Oliver. Namun beruntungnya, dirinya telah mengeluarkan ular di perut Oliver dan membuat Oliver berhenti menangis. Mendengar hal tersebut, saat itu juga raut wajah Joe seketika berubah. Karena dari perkataan Emily barusan, bisa kita simpulkan bahwa yang Emily maksud dengan ular pada perut Oliver adalah tidak lain dan tidak bukan milik Oliver. Hal ini juga yang menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Oliver hingga dirinya bisa berakhir dengan kondisi yang sangat kritis. Atau saat ini Joe telah berpikir bahwa nyawa Oliver tidak mungkin bisa diselamatkan. The snakes. Snakes? What snakes? He was so much pain in his stomach. He kept crying because snakes in his stomach, and I just took them out. Was it you? He's not crying anymore. He's so much better. He's fine, isn't he, Joe? Joe? Mendengar kenyataan tersebut, Joe hanya dapat terdiam dengan pandangan yang kosong. Tak lama, Joe kembali ditelepon oleh Rick yang telah berhasil mendapatkan informasi dari surat-surat di apartemen milik Henry. Rick memberitahu bahwa surat-surat tersebut adalah pengajuan hak asuh untuk Abby dan Oliver karena Henry dan Emily ternyata telah bercerai 6 bulan yang lalu. Mendengar itu, Joe mendapat kesimpulan bahwa Henry tidak melakukan penculikan pada Emily, melainkan Henry ingin membawa Emily ke rumah sakit karena ternyata Emily memiliki gangguan mental hingga dirinya mengira bahwa dirinya sedang diculik. Hal ini juga yang menjelaskan kenapa Henry tidak dapat kembali masuk ke dalam penjara, karena jika dirinya masuk ke sana, maka kedua anaknya dalam keadaan bahaya. Found something. Went to court over custody. Henry has a lot of letters. Lawyer looks like he lost visitation rights. It's about his criminal record, his sentences for assault. Sorry, I'll get to the point. The only thing from San Bernardino are some unpaid bills from Patton State Hospital. She was a patient there. Patton State Psychiatric. Does that help any? Setelah mengantongi kebenaran tersebut, Joe lalu bergegas menelpon Henry. Saat berhasil terhubung, Joe langsung bertanya pada Henry mengapa dirinya tidak jujur sedari awal. Lalu Henry menjawab bahwa selama ini dirinya telah mencoba meminta pertolongan pada banyak pihak pemerintahan, namun hasilnya nihil. Henry lalu menangis dan mulai bercerita pada Joe bahwa Emily memang sempat dirawat di RSJ, namun karena biayanya semakin besar, Henry tidak lagi mampu membiayai pengobatan Emily. Oleh karena itu, Henry mencoba untuk merawat Emily di rumahnya. Namun yang terjadi, Emily malah melokotkan Oliver dari dunia ini. Hal ini bisa terjadi karena Emily tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan, dan Henry tidak mampu untuk memberi
memberitahu Emily karena dirinya takut hal itu hanya akan memperburuk keadaannya saja. Why didn't you just tell me? You should have just called the police and let us take care of Emily. I want to help her. I tell you something, nobody helped. We get doctors, lawyers, social workers, nobody else. This is fucking nobody. She has no idea what she's done. She thinks that she helped Oliver. Joe lalu bertanya pada Henry di mana keberadaan Emily saat ini. Henry lalu menjawab bahwa tadi saat dirinya membuka bagasi, Emily tiba-tiba menyerangnya dan saat ini pergi entah kemana. Beruntungnya, tak lama kemudian Emily kembali menelpon Joe dan diketahui bahwa saat ini Emily berada di tepi jalan layang. Saat sedang menjawab pertanyaan dari Joe, Emily menotis noda darah yang memenuhi sekujur tubuhnya. Emily lalu teringat dengan apa yang dilakukan dirinya pada Oliver. Joe terus berusaha untuk meyakinkan Emily bahwa dirinya telah membantu Oliver dan saat ini Oliver telah aman. Namun bukannya mendengarkan Joe, Emily malah berkesimpulan bahwa dirinya telah menghabisi anaknya sendiri dan tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Sampai akhirnya I have blood on my hand Em, and my shirt. I have blood on me. it's okay. I see the lights. I'm gonna go now. I'm gonna go be with Oliver, Joe. Hey, call CHP dispatch now. Tell them it's Joe. Tell them I have the abducted woman on the 210 overpass. Dispatch now. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi Emily, panggilan Joe akhirnya terhubung. Namun, yang menjawab panggilan tersebut bukanlah Emily, melainkan petugas patrol yang mengabari Joe bahwa Emily Linton telah berhasil diamankan dan saat ini telah berada di dalam mobil petugas. Tak hanya itu, Joe juga diberi kabar oleh atasannya bahwa bayi yang tadi dievakuasi oleh tim berhasil diselamatkan dan saat ini sedang dirawat di UGD terdekat. Apa? Mendengar kabar yang sangat mengejutkan tersebut, Joe hanya dapat terdiam dan tidak dapat berekspresi. Joe yang awalnya mengira bahwa dirinya gagal menyelamatkan Oliver dan Emily, dengan ajaibnya kondisi tersebut berbalik 180 derajat. This is Emily Layton. I can't come to the phone right now. California Highway Patrol. It's Joe. We have her. She came down. We have her. I'm on with the officers now. She came down off the overpass. We got her. The baby is in the ICU at St. Helens. He's alive? Yeah. Pada titik ini, Joe mulai menyadari bahwa kasus Emily sebenarnya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Joe dapat dengan mudah menasehati Emily soal kejujuran, soal kebebasan, sedangkan dirinya sedang berusaha mati-matian untuk menutupi segala dosanya. Joe lalu duduk di dalam bilik toilet, lalu menelpon seluruh saksi-saksinya termasuk Rick dan Jess, agar esok di persidangan mengatakan hal yang sebenarnya tanpa rekayasa. Karena berkat Emily, sekarang Joe telah siap untuk menerima segala konsekuensi yang seharusnya dirinya dapatkan. Karena Joe ingin hidup dalam kejujuran yang dapat membuatnya bebas, Joe lalu menelpon Catherine dan mulai memberikan kesaksiannya. Dan ternyata pelanggaran yang Joe lakukan adalah dengan tidak sengaja menembak seorang remaja berusia 19 tahun hingga menyebabkan remaja tersebut meninggal dunia. Ya, jadi dengan kata lain, kasus Joe ini ya penembakan guys. Dan dengan kasus tersebut, of course Joe akan dipenjara, dipecat secara tidak hormat, dan Joe juga tidak dapat melihat putrinya untuk waktu yang cukup lama. Just tell him the truth. Just tell him the truth. What, Joe? I can't change my statement. They'll burn you. We stick to our story. Rick, I need you to give me your word. Joe, brother, won't see your daughter for years, man. I'll talk to you. I'll talk to you soon. Hello, this is the Los Angeles Times. How can I direct your call? Can you connect me to Catherine Harbor? Good morning. It's Catherine. This is Joe. Breaking news, LAPD detective Joe Baylor. Baylor pled guilty in morning in the case of involved shooting. Time a police officer has been convicted. Selesai.
Secara garis besar, ceritanya itu hampir sama dengan kasusnya Om Mulet guys. Sama-sama seorang aparat kepolisian yang berusaha menyembunyikan pelanggaran besarnya. Ya, walaupun akhirnya tetap nge-spawn di bui. Iya. Balik lagi ke kutipan di awal guys. Jadi cara untuk menggapai kebebasan adalah dengan kejujuran. Sebaik apapun kalian menutupi dosa kalian, pada akhirnya dosa-dosa tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Anjay bijak. Dan buat kalian yang kurang jelas atau mungkin mau request film, langsung aja komen-komen di bawah guys. Oke, segitu dulu untuk review film The Guilty tahun 2021. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Subscribe ke channel Sinelo Studios.